perintah ketiga yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data dari package tidyverse ya. Yang ketiga itu adalah perintah select ya. Select ini kita gunakan untuk mengambil kolom tertentu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya data yang sangat besar ya. Misalkan datanya terdiri dari ratusan bahkan ribuan kolom, biasanya kan tidak kita gunakan semua kolom ya di dalam analisis. Misalkan hanya kolom-kolom tertentu saja yang akan kita gunakan di dalam analisis. Nah, kalau kita punya banyak kolom seperti itu, kemudian kita hanya ingin mengambil kolom tertentu saja, di sini kita bisa menggunakan perintah select ya. Jadi ini harus bisa membedakan select sama filter ya. Select sama filter dalam tanda kutip dua-duanya itu sama-sama kita gunakan seperti mengambil subset data ya. Cuman kalau filter, subset datanya itu yang kita ambil adalah data dalam bentuk baris ya. Jadi yang difilter itu adalah baris data. Tapi kalau select yang kita filter itu adalah data kolomnya ya. Jadi yang kita mau mengambil kolom-kolom tertentu saja. Tapi kalau filter yang kita ambil adalah baris-baris tertentu sesuai dengan kategori yang kita sesuai dengan kategori yang ingin kita ambil ya. Nah, bagaimana cara menggunakan select? Pertama, kita menggunakan argumen yang kita tuliskan dalam select itu sama, selalu nama datanya. Jadi kita pakai data yang sama, data penerbangan, data flight. Kemudian kolom berikutnya dan argumen berikutnya setelah data, argumen berikutnya itu adalah nama kolom ya, nama kolom yang mau kita ambil dari data yang kita punya ya. Misalkan dari data penerbangan ini saya mau mengambil hanya data 3 kolom pertama ya, misalkan data year, month sama day. Di sini yang cara singkatnya kita bisa menuliskan pertama nama kolomnya adalah year, kemudian kita kasih tanda titik 2, kemudian kolom terakhirnya yang mau kita ambil adalah day. Jadi ini sama seperti ketika kita menuliskan deret bilangan integer ya. Jadi kalau misalkan integer kan kita tuliskan 1.210, artinya kan kita mau mengeluarkan deret bilangan 1, 2, 3 sampai dengan 10 ya. Nah, ini idenya sama, cuman kita gunakan pada data. Kalau kita kasih titik 2 artinya kita mau mengambil kolom dari kolom year sampai dengan kolom day. Berarti di sini kalau kita klik run, nah bisa dilihat yang terambil hanya data kolom year, kolom month sama kolom day. Kemudian kalau misalkan saya mau mengambil semua kolom tetapi bukan kecuali kolom tanggal ya, mulai dari year, month sama day. Jadi saya mau mengambil semua data ya, ini kan data yang kita punya. Saya mau mengambil semua data kecuali 3 kolom pertama. Jadi saya tidak mau mengambil kolom year, month sama day. Kita bisa menggunakan perintah select, kemudian datanya. Nah, di sini cara singkatnya kita bisa menggunakan tanda negatif ya, minus year titik 2 day. Artinya saya mau mengambil semua data kecuali kolom year sampai day ya. Tanda negatif ini kan bisa diartikan seperti kolom yang mau kita buang ya, kecuali kolom year sampai day. Jadi kalau kita running bisa dilihat ya, data kolom year sampai kolom day-nya tidak diikutkan di dalam dataset dari perintah select ini. Berikutnya misalkan contoh lainnya, misalkan saya mau mengambil kolom di mana kolomnya itu yang diawali dengan kata ARR ya. Mengambil kolom diawali, mengambil semua kolom diawali dengan ARR ya. Jadi saya cuma mau mengambil data mengenai kedatangan ya, entah itu waktu kedatangan, kemudian entah itu kedatangan sesuai schedule ya,
Oh, ini diawali ya, berarti ini tidak termasuk ya. Jadi semua kolom yang diawali dengan kata ARR ya. Jadi data mengenai arrival. Ini juga bisa kita gunakan perintah select ya. Caranya gimana? Di argumen berikutnya kita tuliskan start with. Dimulai dengan kata apa? Dimulai dengan kata ARR. Ya. Jadi kalau kita running, ini artinya kita minta untuk mengambil semua kolom yang diawali dengan kata ARR. Jadi kalau kita lihat hanya ada 2 kolom ya yang diawali dengan kata ARR, yaitu arrival time sama arrival delay. Ya. Berikutnya misalkan saya mau mengambil semua kolom, sekarang tidak diawali tetapi diakhiri dengan suatu kata tertentu. Mengambil semua kolom diakhiri dengan kata time misalkan. Ya. Di sini kita masih pakai perintah select ya, select. Kalau diakhiri berarti di sini nama perintahnya kita tulis end with. Misalkan yang diakhiri dengan kata time. Ya, time. Kemudian kita running. Nah, di sini bisa kita lihat yang diakhiri dengan kata time itu ada sebanyak 5 ya. Departure time, schedule departure time, arrival time, schedule arrival time, sama time. Kita juga bisa mengambil semua kolom yang tidak harus diawali atau diakhiri, misalkan semua kolom yang mengandung kata tertentu. Ya. Misalkan mengambil semua kolom yang mengandung kata tertentu ya, entah itu di awal, di akhir, atau di tengah, itu kita juga bisa ya menggunakan perintah select. Misalkan kita mau mengambil semua kolom yang ada kata date-nya, departure. Jadi kita pakai select, flight, kemudian argumennya yang kita tulis adalah contain ya. Contain itu kan mengandung katanya yang kita pakai, yang mau kita ambil adalah date. Nah, sekarang kalau kita running ya, bisa dilihat ya, baik bisa date-nya itu bisa di tengah ya seperti ini, bisa di depan, atau bisa di belakang kebetulan nggak ada ya, jadi cuma ada di depan sama di tengah ya. Jadi ini kita minta semua kolom yang mengandung kata tertentu bisa kita pakai perintah contains di dalam fungsi select ya. Kemudian ada satu lagi perintah yang cukup penting ya dari select ini. Misalkan kita ingin memindahkan variabel tertentu ke awal data frame ya. Jadi kita ingin memindahkan variabel tertentu ke awal data frame. Di sini kita pakai select, kemudian nama datanya flight. Misalkan saya mau memindahkan di awal data ya, yang menjadi kolom pertama dan kolom kedua. Kalau defaultnya data aslinya kan kolom awal itu kan adalah data tanggal ya, dari tahun, bulan, sampai dengan data tanggalnya. Misalkan di awal kolom yang mau saya tampilkan adalah misalkan time hour, kemudian sama airtime ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini artinya saya minta di awal datanya adalah, di awal kolom adalah time hour sama airtime. Kemudian kalau kita ingin tetap menampilkan kolom lainnya ya, kita bisa menggunakan perintah everything. Artinya sisa kolomnya itu kita tuliskan setelah kedua kolom ini kita tuliskan di awal kolom ya. Jadi kalau kita running ya, nah ini bisa kita lihat ya, sekarang posisinya sudah berubah. Yang ditunjukkan di kolom pertama adalah time hour ya, sesuai yang kita minta. Kolom kedua adalah airtime. Kemudian everything ini artinya kita minta sisa kolomnya kita tuliskan setelah kedua variabel time hour dan airtime ini kita tuliskan di awal. Jadi sisanya ada tahun, bulan, tanggal, dan variabel sisanya ya. Oke, jadi itu ya cara
memanipulasi data dengan menggunakan perintah select ya. Nah, berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara manipulasi data dengan menggunakan perintah yang keempat, fungsi yang keempat dari tadi first, yaitu menggunakan mutate.